Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab 7, yaitu konsep motivasi. Nah, yang pertama, kita akan mendefinisikan apa itu motivasi. Motivasi adalah sebuah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kekuatan atau intensity menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kekuatan yang besar tidak mungkin memberikan hasil kinerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut disalurkan dalam suatu arahan atau direction yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Ketekunan yaitu mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Nah, di sini ada teori-teori awal mengenai motivasi. Nah, di sini ada beberapa teori-teori mengenai motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, yaitu setiap kebutuhan yang lebih dasar telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Di sini kita ketahui bahwa urutan kebutuhan itu ada yang dari lebih rendah dan ada juga yang dari lebih tinggi. Yang pertama, kebutuhan yang dari yang terendah yaitu kebutuhan yang terpenuhi secara eksternal, misalnya kebutuhan fisiologi yaitu seperti kelaparan, kehausan, tempat perlindungan dan lain-lain. Dan ada pula rasa aman yaitu seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Kemudian ada urutan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan yang terpenuhi secara internal, misalnya sosial, yaitu kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan ini ada yang dari internal dan eksternal. Kalau dari internal itu seperti rasa harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Sedangkan dari eksternal yaitu seperti status, pengakuan, dan perhatian. Kemudian yang ketiga ada aktualisasi, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa yang dia inginkan, yaitu seperti pertumbuhan, mencapai potensi dalam diri seseorang, dan pemenuhan diri. Lanjut, yang kedua, ada teori X dan teori Y. Apa sih itu teori X dan teori Y? Teori X adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y yaitu asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Jadi pada teori X dan teori Y ini, kalau teori Y itu sifat buruk dalam diri seseorang, sedangkan teori Y itu sifat yang bagus atau sifat yang baik pada seseorang. Jadi seperti kebalikannya. Kemudian yang ketiga ada teori dua faktor atau two factor teori, yaitu suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Juga disebut sebagai teori motivasi murni. Dalam teori motivasi murni di sini ada faktornya, yaitu seperti kebijakan dan administrasi perusahaan serta gaji pokok yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu menenangkan pekerja, dan ketika faktor-faktor ini memadai maka pekerja tidak puas. Lanjut, yang keempat ada teori kebutuhan MC Silet, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah tiga kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Di sini kebutuhan-kebutuhan itu ada tiga. Yang pertama kebutuhan akan pencapaian, yaitu dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Jadi pada kebutuhan akan pencapaian ini mendorong seseorang untuk lebih bisa mencapai tujuan atau dorongan yang dimiliki pada seseorang untuk bisa berhasil ke depannya. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Jadi dalam kebutuhan akan kekuasaan ini, seseorang membantu orang lain berperilaku dengan cara yang ada yang dimiliki dalam seseorang tersebut. Kemudian ada kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk hubungan yang penuh, persahabatan, dan interpersonal yang dekat.
Nah, di sini ada teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Di sini ada 6 macam ya. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri, ada teori penetapan tujuan, teori efikasi diri, teori penguatan, teori keadilan atau keadilan organisasi, dan ada juga teori ekspektasi. Nah, kita akan menjelaskan satu-satu dari teori-teori tersebut. Yang pertama ada teori penentuan nasib sendiri, yaitu atau self-determination theory, yaitu teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Kemudian ada teori evaluasi kognitif atau cognitive evaluation theory, yaitu suatu versi dari teori penentuan nasib sendiri yang berpegang teguh pada mengalokasikan imbalan secara ekstrinsik atas perilaku yang sebelumnya telah memperoleh imbalan secara intrinsik yang cenderung pada penurunan keseluruhan tingkat motivasi jika imbalan terlihat sebagai pengendalian. Kemudian ada kesesuaian diri atau self-concordance, yaitu keadaan di mana alasan seseorang mencapai tujuan adalah sejalan dengan minat dan nilai utama mereka. Yang kedua ada teori penetapan tujuan, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Jadi pada teori penetapan tujuan ini mendorong seseorang untuk lebih menantang. Apabila tujuan itu lebih sulit, maka apa yang dia bisa lalui itu mengarahkan kepada dirinya kinerja yang dimiliki akan lebih tinggi. Kemudian ada tujuan yang spesifik, yaitu menghasilkan level keluaran atau output yang lebih tinggi daripada tujuan yang digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan ketegasan itu sendiri akan bertindak sebagai pendorong secara internal. Di sini ada fokus-fokus dalam penetapan tujuan dan mengimplementasikannya. Yang pertama ada fokus promosi, yaitu suatu strategi pengaturan diri yang melibatkan upaya pencapaian tujuan melalui kemajuan dan pencapaian. Jadi pada fokus promosi ini yaitu strategi dalam diri seseorang dalam mengatur dirinya untuk bisa lebih mencapai tujuannya agar lebih maju. Kemudian ada fokus pencegahan, yaitu suatu pengaturan diri yang melibatkan upaya pencapaian tujuan melalui pemenuhan tugas dan kewajiban. Jadi pada fokus pencegahan ini dia lebih mengatur dirinya dalam melibatkan tujuannya melalui tugas ataupun kewajiban. Kemudian ada mengimplementasikan penetapan tujuan, yaitu suatu cara yang lebih sistematis untuk memanfaatkan penetapan tujuan adalah dengan memanajemen berdasarkan tujuan atau MBO, yang mana menekankan penetapan tujuan secara partisipatif yang berwujud dan diverifikasi dan dapat diukur. Kemudian yang ketiga ada teori efikasi diri, yaitu biasa dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, yang dimana suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Semakin tinggi efikasi diri, maka semakin percaya diri kemampuan untuk berhasil. Di sini ada 4 cara untuk mengefikasi diri menurut Albert Bandura, yaitu yang pertama ada kemahiran dalam melaksanakan, yaitu seperti memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. Kemudian yang kedua ada pemodelan yang dilakukan, yaitu seperti menjadi lebih percaya diri karena kita melihat seorang yang lain mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada bujukan secara lisan, yaitu seperti seseorang meyakinkan kita bahwa kita memiliki keahlian untuk mencapai kesuksesan. Kemudian yang terakhir ada stimulasi, yaitu mengarahkan pada suatu keadaan yang bersemangat untuk mengerjakan dengan lebih baik. Di sini ada teori penguatan juga, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori penguatan mengabaikan keadaan dari dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika dia melakukan beberapa tindakan. Kemudian ada behaviorisme, adalah suatu teori yang berpendapat bahwa perilaku akan mengikuti stimulus dalam suatu hal yang secara relatif tidak terpikirkan.
Nah, lanjut ada teori pembelajaran sosial, yaitu suatu keadaan yang dapat kita pelajari baik melalui observasi dan pengalaman secara langsung. Nah, di sini ada 4 proses yang menentukan pengaruh pada individu. Ada 4. Yang pertama, proses atensi, yaitu orang-orang belajar dari model hanya ketika mereka mengakui dan mencurahkan perhatian pada fitur pentingnya. Kemudian yang kedua ada proses retensi, yaitu pengaruh dari model bergantung pada seberapa baiknya individu mengingat tindakan model setelah model tidak lagi siap tersedia. Yang ketiga ada proses reproduksi penggerak, di mana seseorang melihat suatu perilaku baru dengan mengobservasi model. Nah, yang terakhir ada proses penguatan, yaitu para individu termotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dicontohkan jika insentif yang positif atau imbalan yang diberikan. Nah, yang kelima ada teori keadilan atau keadilan organisasi, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individual mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Nah, didasarkan pada teori keadilan ini, para pekerja yang menganggap sebagai ketidakadilan akan melakukan beberapa pilihan. Ada yang mengubah input, mengubah hasil, kemudian mengubah persepsi sendiri, mengubah persepsi orang lain, dan pembicara yang berbeda, kemudian dapat meninggalkan bidangnya. Nah, di sini ada model-model keadilan organisasional. Yang pertama ada keadilan prosedural, keadilan interaksional, dan distributif. Dalam keadilan prosedural itu seperti saya mempunyai masukan untuk proses yang digunakan untuk memberikan kenaikan dan diberi penjelasan yang baik tentang alasan saya menerima kenaikan yang saya dapatkan. Jadi pada keadilan prosedural ini yaitu keadilan yang dirasa dalam diri seseorang yang melalui proses yang digunakan dalam menentukan hasil dalam diri mereka. Kemudian ada keadilan interaksional, yaitu seperti ketika memberitahu diri saya tentang kenaikan saya, maka pengawas saya sangat senang dan memberi pujian. Jadi pada keadilan interaksional ini yaitu tingkat sampai mana seseorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatannya, maka orang tersebut akan merasa senang dan apa yang diberi pujian tersebut. Kemudian ada keadilan distributif, yaitu contohnya seperti saya mendapatkan kenaikan gaji yang pantas saya dapatkan. Jadi pada keadilan distributif ini yaitu hasil yang dirasakan pada seseorang tersebut. Nah, yang keenam, yang terakhir ada teori ekspektasi, yang dimana teori ini menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Nah, di sini ada 3 hubungan dalam teori ekspektasi. Yang pertama ada hubungan upaya kinerja, yaitu probabilitas dirasakan oleh individu yang mengerahkan sejumlah upaya yang diberikan akan mengarahkan pada kinerja. Kemudian ada hubungan kinerja imbalan, yaitu keadaan yang dimana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu akan mengarahkan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Yang terakhir ada hubungan imbalan tujuan pribadi, yang dimana keadaan imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial terhadap bagi individu. Nah, sini ada mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Nah, dalam pengintegrasian teori-teori ini, itu mempertimbangkan motivasi pencapaian, rancangan pekerjaan, penguatan, dan teori keadilan organisasional. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian organisasi tentang kinerja atau penghargaan organisasional tersebut, karena itu kenaikan dari usaha menuju tujuan-tujuan pribadi mereka yang mempunyai integritas yang lebih tinggi. Oke, terima kasih atas apa yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata-kata atau kurang jelas,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.